Halo, assalamualaikum. Kamu filter kamu cari itu. Cek dulu Kang, di jajakan Kang. Oh iya, lanjut lanjut. Coba mana caranya? Aku udah paham. Aku bayar, gitu. Sudah konser. Sudah, di jajaran. Filtermu itu loh. Astagfirullahaladzim. Ini Kang, ini kan kemungkinan banyak kan yang bergabungan follower darimu kan. Ya. Nah, jadi ya sesuaikanlah topik dengan dengan apa yang orang kenal terhadap dirimu. Ya, santai ya. Oke, Nonton-nonton sip. ya. Tidak cuma filter kau tuh sejujurnya anggun kan. Nunggu 5 orang ya, nunggu 5 orang kita mulai ya, Kak. Oh. Maaf Kang. Tadi buka WA tadi. Oh. Tidak. Harus ya. Tidak konsen aku kaget ngobrol. Nah. Kau masih di dusun? Masih Kang, ini di rumah. Hmm. Kapan Kang ngelayar Kang? Belum itu, belum tahu. Tidak ada pemirsa ini. Satu orang tuh cuma kita dewe. Aku tidak sepopuler yang kau kira. Oke. Oke, Langsung gimana ini mulai. langsung mulai ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwana mutahabbina. Amilina da'ina mujahidina fi sabilillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah syahadatan sediki wa haqqo wa asyhadu anna Muhammadan abduhu suhul mabusur rahmatil lil alamin. Eh, Alhamdulillah, eh, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk ada kesempatan dialog dengan salah seorang pakar ya, pakar. menuju pakar insya Allah, seorang akademisi bisa dikatakan dari ilmu hubungan internasional yang saat ini sedang menempa pendidikan di jurusan ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya. Ya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum, selamat sore kepada teman-teman yang bergabung. Kepada Kak Dimas, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih. Apalagi sudah lebaran kan. Nyaman ada dipanggil Kak? Lebaran juga kayaknya. Sumpah sih. Karena kita ini official Asas Ketimuran, panggilan Asas kebangsaan Asas Ketimuran itu adalah Kang. Oh gitu. Oke, Siap, jadi siap. oke, Kang Dimas, apa kabarnya Kang Dimas? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi sudah lebaran, THR cair ya. Kembali gendut.
Ya, langsung saja kita perkenalan singkat. Sebelumnya ini bisa dikatakan talk show pertama kita, dialog pertama mengenai nilai-nilai ketimuran dan segala yang menyangkut tentang dunia ketimuran yang terjadi hari ini. Dan kebetulan Oh itu maksudnya sesi timuran ini. beberapa hari terakhir dunia timur ini sedang digoncang kembali oleh isu invasi dari Israel kepada Palestina yang terus berulang gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah, dari sejak tahun ini ya, abad sejak awal mula abad 20 ya gitu. Gitu ya Kang ya. Ini udah berlangsung. Nah, untuk itu untuk mengetahui seluk-beluk apa yang sebenarnya yang memang terjadi di sana, kebetulan kita juga insya Allah follower Kang Dimas dan juga Asas Ketimuran ini mayoritas Muslim, maka kita marilah mengulik bagaimana standing position kita sebagai umat Muslim, sebagai umat bangsa Timur yang seyogyanya menjunjung tinggi apa yang dikatakan sebagai kehormatan dari Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang terletak di Palestina gitu. Nah, langsung saja hari ini Kang Dimas tadi sudah perkenalan singkat. Beliau ini merupakan mahasiswa hubungan internasional Universitas Sriwijaya. Maka kita akan mengulik bagaimana standing position kita sebagai Muslim, terkhusus lagi mungkin standing position kita apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara di bangsa Timur, khususnya Indonesia, apa yang bisa Indonesia lakukan, langkah-langkah diplomasi atau sebagainya yang bisa kita pressure hari ini sebagai masyarakat gitu. Langsung saja kepada Kang Dimas kami serahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Kang Bagas. Jadi benar ya, alhamdulillah baik. Saya memang benar kemudian akhir-akhir ini Kang Bagas kita mendengar berita ya, ramai di lini masa kemudian pemberitaan tentang konflik Israel Palestina yang sebenarnya ya kalau kita amatin hampir setiap tahun ini booming di bulan puasa gitu loh. Nah sebenarnya saya gitu, karena dari konflik-konflik sebelumnya rasanya masyarakat itu belum tidak pernah seperti ini gitu. Tidak pernah seperti ini. Entah karena memang kita mulai melek isu atau memang pengaruh media dan kondisi kita yang memang sebenarnya lebih banyak di daring. Jadi ini memang mulai benar koreksi atau ingin bersuara tentang isu Palestina dan Israel ini. Nah, kalau misalnya ditanya kok gimana gambaran besarnya, saya pikir hampir semua teman-teman juga udah mulai paham. Dan banyak sekali sudah influencer-influencer atau akun-akun YouTube yang menjelaskan ini dari aspek historis dan segala macamnya Kang Bagas gitu loh. Cuma bagi saya pribadi sebenarnya maksudnya gini, sebenarnya banyak orang yang menyuruh kita nih selaku warga, selaku masyarakat itu untuk melihat dari berbagai sisi gitu kan, menyuruh kita untuk melihat dari berbagai sisi. Kalau dari saya secara pribadi sebenarnya ya itu lah masalah kemudian kalau kita melihat dari berbagai sisi, apalagi anak-anak HI ya, ini mungkin just info aja untuk Kang Bagas kan. Saya dan teman-teman saya itu sering tentang masalah Israel Palestina ini. Jadi dulu di kelas, bahkan ini semester 2, waktu semester 2 itu ada salah satu dosen yang bilang gini, kalian itu nggak tahu permasalahan Israel dengan Palestina itu seperti apa, kata salah satu dosen kan. Katanya gini, ini sebenarnya asumsi ya, kalau bagi saya mau pelajari sekarang hanya asumsi dosen aja. Tapi waktu itu dosen ngomong gini, bahwa Israel adalah suatu bangsa Arab kan, secara letak geografis. Sehingga wajar kemudian kalau Israel itu penuh ketakutan. Nah, bangsa-bangsa Arab ini pengen musir Israel, kata dosen saya waktu itu. Tapi mereka menjaga image gitu, jaga image karena tahu Israel itu di belakangnya siapa dan segala macam. Akhirnya bangsa-bangsa Arab ini menyuruhlah Palestina untuk
terus musik Israel itu. Nah, jadi sebenarnya penggambaran dosen saya itu terhadap konflik ini seolah-olah ya mungkin kalau bagi saya kan, meskipun waktu itu anak-anak kelas terpukau, oh, jadi selama ini seperti itu gitu loh. Hmm. Tapi bagi saya tidak seperti itu karena pada akhirnya ketika kita pelajarin konflik dan aspek historis atau apa kepentingan yang ada di antara Israel dan Palestina, kita akan memahami bahwa apa yang disampaikan oleh dosen saya waktu itu sebenarnya kurang tepat juga. Kalau bagi saya secara pribadi gitu loh, Kang Bagas. Gimana tuh kamu? Itu kan asumsi ya, asumsi itu kan bisa dibantah. Iya. Hmm. Karena gini, mungkin teman-teman juga udah lihat di akun-akun lain ya, banyak penceramah-penceramah yang sudah menjelaskan mulai dari Ustadz Felix Xiao dan dan lain-lain yang menjelaskan secara aspek historis. Tapi saya nggak mau mengambil ranah itu gitu loh, karena bagi saya saya sudah saklek bahwa Palestina itu memang di situ, baik secara historisnya gitu loh. Dan memang Israel yang kemudian datang, kemudian Israel berusaha membeli tanah di Palestina dan segala macam. Kalau bagi saya sudah clear untuk masalah itu. Hanya saja memang saya lebih tertarik kepada kita nggak usah bahas lagi secara historis nih. Tapi apa yang kemudian bisa kita lakukan seperti yang Kang Bagas tadi bilang, sebagai warga negara, sebagai sesama Muslim, atau bahkan sebagai manusia gitu loh. Karena pada akhirnya konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina ini bukan hanya persoalan umat Muslim gitu loh. Makanya Che Guevara kan pernah ngomong ya, kalau kamu melihat ketidakadilan dan kamu terganggu atas itu, maka kamu adalah kawan saya gitu loh. Makanya kalau bagi saya secara pribadi, sebaik-baiknya argumentasi yang mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Israel sebenarnya nonsen lah gitu loh. Hari ini media-media kemudian tidak melirik atau tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Makanya IG, kalau Kang Bagas misalnya terlalu sering posting tentang hal Palestina, tentang Gaza, bisa jadi IG Kang Bagas bakal dihilangkan. Di Twitter kita lihat juga perdebatan itu dan segala macam. Nah, maka saya pengen fokus pembicaraan kita pada hari ini kan masih di awal ya. Fokus pembicaraan kita pada hari ini sebenarnya nggak usahlah kita terlalu bahas tentang bagaimana sejarahnya dan segala macam. Karena itu udah clear kalau bagi saya. Tapi lebih ke, dan berusaha memakai ilmu yang saya punya juga sih, tentang bagaimana sebenarnya resolusi konflik yang ada yang bisa kita terapkan, atau bagaimana kemudian dunia dengan segala macam instrumennya bisa ikut mengintervensi atau masuk ke dalam konflik antara Palestina dan Israel ini. Mungkin arahnya lebih ke situ aja sih, gitu loh. Itu pengantar kan ya? Ya, pengantar dulu lah. Oke. Oke, kalau memang sebetulnya kalau dari sisi historis saya juga kurang paham kan gitu kan. Pertama saya bukan sejarawan, kedua juga saya memang meminati sejarah, tapi memang tidak tentu hafal nama-nama tempat, nama orang, apalagi tahun berapa gitu kan. Nah jadi mungkin hari ini yang menjadi permasalahan menurut saya adalah polarisasi Kang gitu. Justru yang dulu Indonesia di bawah pimpinan Soekarno tegas membela dan menentang Israel dan membela Palestina maksudnya. Nah, justru hari ini yang kita lihat di masyarakat Indonesia itu sendiri khususnya terjadi polarisasi. Ada yang mendukung Palestina dan ada yang sebaliknya, yang malah membuat isu-isu miring tentang Palestina dan Hamas dan sebagainya gitu. Nah, bahkan sampai ada sebutan Yahudi pesek, Zionis Nusantara dan lain-lain gitu kan. Nah, itu yang hari ini mungkin membingungkan di masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat harus bersikap? Apa yang semestinya Indonesia lakukan? Nah, Indonesia lakukan dahulu, baru kemudian nanti kita mengkerucut kepada apa yang bisa kita maksimalkan sebagai peran individu. Gitu, Kang. Ya itu juga yang sebenarnya akhir-akhir ini saya amatin ya di perdebatan kita. Tapi saya sebenarnya cukup aneh, maksudnya gini, orang-orang yang kemudian hari ini mengkritik ya, atau para buzzer lah, kita sebutnya buzzer, atau orang-orang lah kalau nggak pengen disebut buzzer, orang-orang yang kemudian mengkritik orang yang mendukung Palestina gitu kan. Banyak kan hari ini kalau kita ngedukung Palestina banyak yang ngeritik. Nah pengkritik itu selalu menisbatkan dirinya pada isu-isu sebelumnya sebagai
Soekarnoisme gitu ya, orang-orang anak-anak. Dan tapi padahal kita jelas gitu loh, sikap Soekarno waktu itu menentang segala bentuk penjajahan, termasuk juga Israel. Maka jadi aneh ketika orang ngaku-ngaku Soekarnois, tapi dalam hal ini sikapnya beda. Itu yang saya sih kalau ngelihatnya ketawa aja gitu loh, Kang Bagas. Nah cuma memang ini yang saya khawatirkan juga gitu loh. Banyak masyarakat kita, terutama ini saya pakai kacamata kebangsaan dulu ya, bukan kacamata saya sebagai individu, seorang muslim atau akidah gitu. Jadi memang masyarakat, kalau kita lihat, kan Palestina atau Yerusalem terkhusus adalah kota suci bagi 3 agama. Itu yang paling penting. Banyak hari ini orang-orang yang menganggap atau memakai isu konflik Palestina Israel ini yang muslim nih. Ini bagi saya ya, terutama politisi, untuk mengangkat pamornya. Sebenarnya ini nggak bagus gitu loh. Ini nggak bagus karena kita menggunakan penderitaan orang-orang Palestina untuk mengangkat nama kita sendiri gitu kan. Nah, di satu sisi ada juga orang-orang Kristen, kan banyak nih orang Kristen atau non-muslim ya, tapi terkhusus Nasrani sebenarnya di Indonesia yang memang mati-matian membela Israel sehingga menutup mata dari kebiadaban yang dilakukan Israel. Pada akhirnya konflik Palestina Israel tidak selesai dan kita malah mengimpor konflik mereka ke Indonesia. Gitu kan? Orang-orang yang mati-matian mendukung Palestina dan mendukung Gaza, dan juga orang-orang yang mati-matian mendukung Israel sehingga menutup mata dari kebiadaban Israel gitu. Kita kemudian mengimpor konflik. Nah, itu yang terjadi hari ini sebenarnya. Cuma memang kita nggak bisa salahin juga gitu loh. Kalau anak-anak HI kemarin bilang bahwa ada teman saya yang bilang bahwa konflik Palestina Israel ini bukan konflik agama, Dimas katanya. Saya dibilang gitu kan. Ini bukan masalah konflik agama atau isu agama, ini masalah penjajahan katanya, kekuasaan. Ini masalah politik internasional katanya. Cuman dia mungkin lupa bahwa kemudian Israel atau yang sudah diwakilkan oleh PM-nya sendiri, Netanyahu itu, mengatakan bahwa kenapa mereka tetap akan berjuang di Palestina, karena itu sudah digariskan, itu adalah tanah yang dijanjikan menurut kitab mereka. Jadi sebenarnya jauh sebelum ini memang berkembang menjadi isu politik, isu kekuasaan, pada awalnya ini memang isu agama. Gitu loh. Isu agama. Benar, saya juga kurang sepakat dengan orang-orang yang hari ini kan terpolarisasi di Indonesia ya, ada yang mengkritik Hamas dan segala macam. Padahal mereka juga nggak tahu sejarah Hamas itu seperti apa. Ya saya bukan mengklaim diri saya yang paling tahu ya. Cuma sebenarnya bagi kita, mau mendukung ataupun membenci pada sesuatu apapun, alangkah baiknya dengan ilmu gitu loh. Sehingga saat kita mencintai sesuatu itu karena ilmu, saat kita membenci sesuatu itu juga karena ilmu. Bukan kemudian ya karena pengen eksistensi di dunia maya dan segala macam. Akhirnya hanya memperkeruh suasana. Dan lucunya, para orang-orang yang mengkritik misalnya, yang mengkritik tentang Palestina, tentang orang-orang yang mendukung Palestina dan Gaza dan Hamas, ini kan dulunya adalah orang-orang yang buzzer-buzzer pemerintah ya kalau saya bilang ya. Dan sikap pemerintah itu kalau yang terbaru ini memang benar ya mengecam, Jokowi mengecam gitu kan. Artinya beda sikap gitu. Makanya kan kalau orang-orang ya di Twitter itu bilang ketika Pak Jokowi itu mengecam Palestina, mereka pada bertanya tentang Deddy Siregar gitu loh. Nah, kenapa Deddy Siregar sikapnya beda dengan Pak Jokowi gitu. Gitu loh. Nah, itu sih. Artinya mendadak jadi oposisi, Kang ya? Iya, itu yang sebenarnya jadi menarik gitu. Kalau tadi bukan menarik juga sih, cukup prihatin sebenarnya. Iya. Padahal ini teman-teman, kalau itu yang terjadi sebenarnya tentang apa yang terjadi di netizen kita, masyarakat kita dengan konflik yang ada ini, pada akhirnya memang mungkin bangsa kita itu terlahir dengan perdebatan gitu kan. Tapi kayaknya nggak juga semuanya harus kita debatin gitu loh. Kecanduan debat ya? Iya. Padahal udah jelas. Dan kalau untuk teman-teman saya yang mendukung sebenarnya, mendukung gerakan ini, mendukung Palestina, ada yang bilang emang suara-suara kita di media sosial itu bakal merubah gitu. Ada kan yang ngomong kayak gitu. Yeah. Kalau bagi saya sebenarnya saya nggak tahu ini bakal merubah atau enggak, karena saya bukan ahli algoritma di media sosial ya. Mungkin anak-anak masih bisa jawab.
Tapi jauh lebih penting, yang lebih penting daripada apa yang saya adalah sikap kita, bahwa kemudian sikap kita hari inilah yang jauh lebih penting, karena netral di depan kezoliman itu kesalahan. Saat kita memilih netral di depan kezoliman yang nyata, bagi saya itu adalah kesalahan. Maka jadilah seperti semut Ibrahim yang membawa air kan, yang ngebawa air untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar. Sebenarnya air yang dibawa semut itu nggak ada pengaruhnya. Sia-sia Begitupun sebetulnya kan dengan ya. cicak. Iya, begitupun juga dengan cicak yang niup api supaya lebih besar, itu juga nggak ada pengaruhnya. Tapi kemudian hal itu menjadi sikap. Allah lihat bahwa kemudian sikap semut itu Allah angkat gitu kan, jadi mulia, dan cicak menjadi hewan yang wajib dibunuh. Pada akhirnya ini tentang sikap kita sih sebenarnya. Dan saya cukup menyayangkan ketika banyak kawan-kawan saya secara pribadi yang follower IG-nya banyak ya, bahkan bisa sampai swipe up misalnya. misalnya ya. Tapi tidak bersuara tentang isu ini gitu loh. Padahal atau kawan-kawan kita yang di IG-nya disematkan bio public figure ya, gitu kan. Sebagai public figure saudara punya tanggung jawab untuk mencerdaskan atau pencerdasan kepada figur-figur, kepada publik maksudnya. Betul. Cukup menyayangkan kawan-kawan yang malah memilih diam dengan adanya nggak ada tarifnya Kang barangkali. Apa? Nggak ada tarifnya. Bisa jadi. Lah lantas ini Kang, itu kan kalau memang bukan isu agama, kan akhir-akhir ini memang terutama di Indonesia sendiri isu sentimen agama itu kan memang begitu kuat gitu kan. Nah, banyak kemudian yang menentang yang kemudian tidak sepakat, tidak satu suara dengan yang mendukung perjuangan Palestina. Ini kemudian tadi betul kata Kang Dimas mengatakan bahwa ini adalah karena terbakar sentimen agama. Nah, sebetulnya ada yang lebih luas dari itu juga kan. Sebetulnya agak menjelimet sebetulnya Kang. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan, Kang Dimas ini kan peminat buku-buku Noam Chomsky ya. Saya juga belum pernah bacanya, tapi seorang Noam Chomsky ini sebetulnya bukan seorang non-muslim Kang ya? Non-muslim ya. Nah, jadi mungkin boleh Kang dibedah sedikit tentang buku Noam Chomsky, isi pemikirannya yang dia seorang non-muslim, tapi dia mendukung perjuangan Palestina dengan secara terbuka gitu. Bahkan kita lihat juga di Israel itu, rabi-rabi Yahudi itu juga ada yang sektenya yang memang mendukung perjuangan Palestina. Nah, itu gimana Kang? Oke, untuk teman-teman yang nggak tahu siapa Noam Chomsky, mungkin saya jelasin dulu ya. Noam Chomsky itu kan adalah orang yang diperkirakan 10 tahun ke depan dia akan dikenal sebagai Plato 21 gitu loh. Plato di zaman modern itu Noam Chomsky. Dan memang Noam Chomsky itu cukup berbahaya bagi pemerintah Amerika Serikat sendiri. Nah, kalau pemikiran Noam Chomsky yang saya ketahui ya, mungkin nanti bisa dikoreksi nih siapa yang nanti saya lihat dulu. Ada Agung Isme. Mungkin nanti Agung Isme bisa mengoreksi ya kalau salah saya. Jadi Noam Chomsky sendiri sebenarnya membedah persoalan Israel Palestina yang saya tahu dia melihat dari kacamata bagaimana dunia ini bekerja gitu kan. Bahwa kemudian ternyata menurut Noam Chomsky konflik Israel Palestina itu bukan berada di Yerusalem. Bukan berada di Palestina sendiri gitu. Tapi berada di meja-meja diplomasi Amerika dan Inggris gitu loh. Bahwa kemudian Israel itu tidak mungkin berani menjajah Palestina kalau nggak ada backingan dari Inggris dan Amerika. Gitu. Makanya sebenarnya, dan ini persoalan yang menjadi orang yang menjadi atau negara yang paling bertanggung jawab terhadap konflik ini, menurut Noam Chomsky sendiri adalah Amerika Serikat. Dan sebenarnya ini selaras. Kalau teman-teman, kalau kita lihat hari ini berita, Joe Biden baru saja menjual senjata senilai berapa ratus dolar gitu, berapa juta dolar 10 ke Israel. Kan? Nah, 10 rupiah. Artinya ada satu buku yang menarik ya, bahwa kemudian perang sebenarnya memang dijaga.
bahwa perang memang menjadi suatu industri yang menarik bagi para penjual senjata. Nah, Noam Chomsky berusaha membedah persoalan ini di sisi itu gitu loh, di sisi itu. Dan banyak sekali yang saya tahu. Noam Chomsky sendiri memang menjadi orang yang bersuara paling lantang lah, salah satu akademisi atau ilmuwan yang paling lantang menyuarakan bukan hanya tentang Palestina sebenarnya, tapi segala bentuk ketidakadilan yang ada hari ini gitu. Rubit Kang ya sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang yang lain. Bahkan ada yang mengatakan, ya gitulah memang kalau kita sudah, inilah dinamakan gozul fikri ya kadang ya, orang-orang yang hari ini berjuang menjadi jihadis digital, bahkan selemah-lemahnya iman cukup mendoakan itu pun kadang ada yang bertentangan gitu. Nah, menarik lagi nih Kang yang saya baca akhir-akhir ini di timeline Twitter, ada yang mengatakan bahwa komunis pun ikut andil dalam perjuangan Palestina ini. Oh iya, nah, jelas. Ini rumit lagi Kang. Gimana ini Kang? Mohon penjelasannya Kang. Jadi kan memang kalau fraksi-fraksi di Palestina sendiri itu kan ada beberapa ya. Ada yang memang PKI, bukan PKI sih, kok jadi PKI sih, komunis gitu kan. Partai Komunis Islam mungkin Kang. Takutnya yang nonton ini ada PKI tersinggung lagi. Ya bukan ya. Jadi memang ada yang di Palestina itu yang memang fraksinya fraksi PKI, fraksi komunis gitu. Ada memang yang gerakannya gerakan Islam dan segala macam. Nah, memang benar gitu loh. Makanya kondisi Palestina hari ini itu sama seperti kondisi Indonesia waktu sebelum merdeka sebenarnya Kang Bagas. Mirip sekali. Makanya saya cukup aneh ketika ada yang bilang misalnya yang mengasih ini mungkin Kang Bagas juga tahu lah ya. Ada yang ngasih solusi tentang two-state solution itu berkembang misalnya. Sebenarnya ini juga lucu gitu loh. Kalau bagi saya malah two-state itu non-solution, jadi bukan solusi. Karena pada akhirnya gini, misalnya Kang Bagas punya tanah, saya datang, saya mengklaim tanah Kang Bagas mengklaim tanahnya sendiri kan, kita kemudian adu jotos. Di pertengahan kita bilang, ya sudah, daripada kita adu jotos terus, kita bagi dua gitu. Gak mungkin kan, jadi sebenarnya ini lucu lah, kalau ada yang menaikkan two-state solution bagi saya kurang tepat juga gitu lah. Karena menghegemoni pelan-pelan Kang ya. Karena gini, anggaplah karena kan konsep two-state solution yang diharapkan adalah dua negara bisa berdampingan pada satu tempat dan hidup rukun berdampingan. Tapi kenyataannya saya yakin Palestina akan tetap terus tertindas. Gitu. Dan itu sudah terbukti berkali-kali gitu kan. Bayangin kalau waktu Soekarno, Hatta dan kawan-kawan nerapin two-state solution. Jangan kan two-state solution, Republik Indonesia Serikat aja mereka nggak mau. Hati-hati Kang, di sini ada pengamat ini Kang, pengamat sejarah RI. Ada Kang Salman. Jadi sebenarnya memang harus realistis lah, karena two-state solution pun kan garis-garis batas negaranya juga harus jelas, dan itu jadi masalah yang baru. Bagi saya secara pribadi pada akhirnya tidak bisa tidak ada gitu. Selama karena tuntutannya beda. Israel pengennya seperti apa, Palestina pengennya Israel musnah kan gitu. Dan kalau dibilang apa yang bisa dilakukan dunia atau suatu negara terhadap hal ini, sebenarnya banyak hal gitu. Banyak hal. Bisa dengan menekan kedutaannya. Cuman memang kalau Indonesia sendiri kan tidak bekerja sama, tidak menjalin hubungan diplomatik ya dengan Israel. Tidak ada kantor kedutaan Israel di Indonesia, dan itu sebenarnya sudah bagus. Cuma memang kita tetap main mata lah di bawah meja untuk hal-hal lain gitu kan, sama-sama tahu lah. Jadi kanan itulah yang harus. Kalau kita lihat sebenarnya di tahun
2008 kalau nggak salah, Mm. saat dunia benar-benar mengecam apa yang terjadi di Palestina sana kan, Presiden Amerika George W. Bush waktu itu memakai hak vetonya, Joshua Bush. memakai hak vetonya untuk apa namanya membatalkan tekanan dan intervensi yang disepakati oleh United Nations pada waktu itu. Jadi memang kalau apa yang dibilang oleh Noam Chomsky tadi, ya benar. Kalaupun ada negara yang paling bersalah atau bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi hari ini, ya Amerika Serikat. Karena sebetulnya Yahudi ini ada, kalau dari berbagai referensi Kang ya, saya mohon maaf kalau salah, sebetulnya ada yang mengatakan ini bangsa yang tercecer di mana-mana, kemudian ada satu momentum mereka dengan semangat kembali lagi ke tanah yang dijanjikan itu. Kalau nggak salah gitu Kang ya. Jadi Yahudi kan sebenarnya negara Yahudi ya. Negara Yahudi itu bukan cuman Israel. Jadi ada, saya lupa sebagai kota di Rusia, ada yang kotanya itu menjadi kota Yahudi gitu loh. Terus ada juga di Kanada kalau nggak salah. Jadi memang Yahudi itu adalah bangsa yang tercecer. Makanya negara Yahudi itu negara agama, Israel itu negara agama. Israel itu negara agama. Sedangkan Palestina itu bukan negara agama. Iya, betul. Jadi Palestina itu bukan negara Islam secara konstitusi. Sedangkan Israel adalah negara agama Yahudi. Dan kebetulan yang menjadi Perdana Menterinya hari ini adalah benar-benar orang yang ini ya, apa namanya, kalau bahasa kitanya itu radikal sekali gitu. Iya. Nah, negara Berdamaran. Gimana Kang Togi, mau gabung nggak ini? Nah ini Kang sebetulnya mau agak panjang lagi dia mengamati juga cuitan dari Budiman Sujatmiko ya. Ya, politisi PDIP yang juga sebetulnya inovator Indonesia yang ya saya cukup mengikuti, dan di sini sebetulnya agak terbelah gitu kan pemikiran. Yang dia getol mengatakan two state solution adalah solusi yang paling baik, solusi tengah. Dan kemudian dia mengatakan solusi juga adalah kalau Palestina dipimpin oleh Fatah ya, dan Israel kemudian dipimpin oleh partai yang hari ini bukan ditempati oleh Netanyahu. Nah itu yang masih membingungkan, apakah Israel ini sebuah negara atau bukan hari ini? Ya kalau hari ini kan, kalau kita berdasarkan, kalau saya sebagai warga Indonesia yang tidak mengakui negara Israel, maka saya bilang Israel bukan negara gitu. Tapi ini kalau posisi saya sebagai warga negara Indonesia kan Indonesia nggak ngakuin, tidak mengakui Israel sebagai negara. Cuman memang sebagian besar negara di dunia dan United Nations pun sudah mengakui Israel sebagai negara. Itu yang jadi polemik hari ini gitu. Nah kalau misalnya dibilang apa yang disampaikan oleh Kang Bagas tadi, solusi dari Budiman Sujatmiko, ini bisa dibilang benar kalau kita ini ya mengenyampingkan dulu persoalan akidah misalnya. Karena memang kan fraksi di Palestina sendiri memang ada Hamas, ada Fatah. Untuk negara-negara internasional hari ini itu LPU-nya itu gitu. Yang sedangkan tapi bukan berarti Hamas tidak ada ambil andil terhadap terbentuknya atau perjuangan bangsa Palestina. Meskipun perwakilan resminya adalah Fatah, tapi di jalur Gaza sendiri, yang dicintai oleh penduduk itu ya memang Hamas. Makanya kalau ada yang bilang bahwa Hamas itu tidak didukung oleh penduduk Palestina sendiri, bagi saya mungkin dia sok tahu aja gitu loh. Karena memang teman-teman harus lihatlah akun-akun media sosial yang memang orang-orangnya langsung di sana dan sebagainya. Terus ada juga nih, tapi saya pikir kita diskusi nggak usah nyerempet ke manhaj ya. Iya. Misalnya Hamas dan segala macam. Kayaknya kita nggak perlu lah. Kita nggak perlu nyerempet ke sana. Takut nanti ada yang kesinggung juga. Atau mau bahas solusi khilafah Kang?
Jangan ada togi di togi nih si A kesinggung gak gitu. Nah, ini Kang, ini kebetulan ada nggak ada lagi ya. Tadi tak ada Salman, beliau ini merupakan peletak dasar asas-asas ketimuran. Oh mantap nih. Jadi mungkin beliau ini ada cita-cita besar untuk menggabungkan negara-negara Melayu, serumpun Melayu. Ialah Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Brunei Darussalam. Gimana ya? Saya habis topik diskusi sebetulnya, Kang. Cuman memperpanjang obrolan, mungkin kita menyerempet lah gimana prospek Indonesia ke depan, apakah bisa menjadi satu poros yang Poros baru ya, poros kekuatan. poros kekuatan dunia gitu kan. Hari ini yang sudah bersuarakan adalah Turki dan kemudian mungkin Iya. menyusul dari negara-negara Asia Tenggara yakni Indonesia yang mungkin memimpin gitu Kang. Nah, gimana Kang pandangan Kang Dimas dari sudut pandang geopolitik mungkin melihat ini Kang? Oke ya, berat ya. Cuman gini, kalau masalah bahas obrolan kan kita baru melihatnya sebagai ini ya, tadi kacamata kebangsaan. Kita belum membahas tentang masalah peran-peran sebagai individu Kang Bagas. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas di situ. Nanti tapi kalau saya jawab dulu ya. Coba nih, kalau saya jawab tadi pertanyaan tentang apakah ASEAN ini bisa jadi kekuatan poros yang baru gitu kan, politiknya yang baru. Kalau saya melihatnya sih agak susah gitu loh, sejujurnya gitu kan. Karena kebetulan negara-negara yang ada di ASEAN terutama itu kan rata-rata masih negara dunia ketiga ya. Jadi dan sebagian besar memang kebijakan-kebijakan politiknya itu sangat terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan politik yang ada di Eropa dan Amerika. Kita nggak usah naif lah bahwa kemudian Indonesia sendiri pandangan politiknya masih benar-benar terpengaruh oleh Amerika. Makanya kalau Pak Jokowi agak merepet ke Cina dikit mulai dibilang komunis gitu kan. Padahal sebenarnya itu cuma konflik internasional yang kita tuh nggak ada urusan. Terus misalnya seperti Malaysia, dia kan masih benar-benar terpengaruh sama Inggris. Gitu. Pada akhirnya kita cuman organisasi-organisasi internasional itu pada akhirnya hanya seperti arisan aja Kang Bagas gitu lah. Tapi nggak benar-benar bisa mengintervensi sesuatu. Kalau bagi saya ya, saya sampai ke kesimpulan gitu. Makanya kalau ada yang bilang, yang memaksakan, ayo dong PBB gitu, selesaikan konflik Palestina dan Israel, ya mereka bisa apa sebenarnya, gitu kan? Kalaupun kemudian ada resolusi konflik, tinggal diveto sama Amerika. Pada akhirnya memang kacamata yang bisa kita pakai bukanlah benar-benar, agak rumit untuk membedah masalah ini gitu. Kalau dari kacamata politik internasional kalau bagi saya, dan kalau tadi ada impian dari Kang Salman ya, dan Kang Salman ini peletak batu pertama asas ketimuran ya. Betul. Ada impian untuk menyatukan rumpun-rumpun Melayu, ya nggak ada salahnya kalau mau dicoba lah ya. Ya Kang, betul. Atau ini Kang, mungkin sebetulnya saya kurang paham nih Kang. Palestina itu termasuk Asia atau Afrika Kang? Yang jelas bukan Eropa tapi kan. Palestina itu masih masuk benua Asia kan? Kalau setahu saya dia udah masuk Timur Tengah ya. Timur Tengah masih Asia berarti ya, Asia Barat ya. Nah, gimana kabar KTT non-blok dan juga ini Kang? Apa? Yang OKI itu ya? KAA, Asia Afrika. Apa tuh? Oh, dalam penyelesaian ini? Itu kan dilandasi semangat melawan ini, penjajahan. Nah, kalau sebenarnya saya nggak ngikutin yang perkembangan baik dari KTT ASEAN dan segala macam. Saya nggak terlalu ngikutin masalah itu. Cuma memang pada akhirnya usaha-usaha diplomasi yang dilakukan sekarang ini, saya nggak tahu sih, saya nggak bisa melihat titik terangnya gitu loh. Saya nggak bisa melihat titik terang tentang upaya-upaya diplomasi yang bisa kita lakukan.
termasuk juga ini Turki gitu loh. Iya. Saat kemudian Erdogan bilang bahwa kita harus apa dan segala macam dan mengirimkan, kan kemarin sempat booming kan Turki mengirimkan tentara ke sana ya. Iya. Untuk teman-teman yang ngelihat itu sebenarnya itu hoax saja ya. Hoax ya. Jadi Turki belum mengirimkan ya, belum mengirimkan sama sekali gitu. Hmm. Belum ada tentara Turki di Gaza. Hmm. Karena memang mengirimkan tentara tidak semudah itu. Hmm. Sehingga sebenarnya kalau bagi saya nih, kalau kita berbicara solusi lah, minimal Hmm. kita punya solusi dikit. Kalau memang benar-benar pengen, coba lakukan apa yang dilakukan oleh ini Italia. Gimana tuh, Kang? Jadi Italia dan kawan-kawannya itu kan punya kongsi dagang ya, Kak. Saya lupa namanya, Kang. Hmm. Hmm. Ya, jadi kongsi Italia dan beberapa negara di Eropa itu melakukan ini boykot terhadap pelabuhan. Jadi mereka nggak lagi nerima dan tidak lagi mengirim ke pelabuhan Israel gitu loh. Gitu. Boykot masalah ekonomi hal seperti itu. Itu yang dilakukan oleh negara Asia. Kalau kita mungkin bisa urunan, misalnya kan hari ini banyak donasi ya yang kita kasihkan ya. Iya. Saya berharap mungkin mulai dibangun bandara ya, meskipun bandara Palestina itu dihancurkan. Karena solusi-solusi yang paling masuk akal bisa kita lakukan sekarang adalah membuka akses. Sebenarnya membuka Ketimbang akses memboikot. dunia. Iya, boykot mungkin kalau saya secara pribadi negara-negara Asia ini bisa memboikot apa gitu. Apa yang bisa kita agak susah gitu kalau bagi saya. Tapi lebih baik kita membuka akses ke sana, misalnya membuka akses dunia terhadap Palestina, baik secara network ataupun memang akses secara langsung. Hari ini kalau Kang Bagas ke Palestina, misalnya berangkat, tidak harus melalui bandara yang ada di Israel dulu. Oh, gitu ya. Ya. Makanya sekarang bantuan itu via kapal semua ya. Nah, gitu. Oh iya, iya. Itu yang paling realistis mungkin. Jadi memang dibuka gitu aksesnya. Dan pembukaan akses itu ya memang butuh dana yang besar, tapi kayaknya itu yang paling bisa kita lakukan. Selain memang itu kan maksud saya sebagai sebuah bangsa ya. Kalau untuk personal pribadi nih, sikap-sikap yang bisa kita lakukan sebenarnya ya itulah tadi, menyuarakan apa yang memang menjadi sikap kita, tidak mendoakan juga gitu loh, mencerdaskan masyarakat kita gitu. Kalau Kang Bagas misalnya di dusun, lagi di dusun, saya pikir nggak setiap masyarakat di dusun kita paham tentang apa yang terjadi sebenarnya. Betul. Kemudian hari isu Palestina, konflik Palestina Israel hari ini hanya ramai di media massa, tapi tidak benar-benar ramai di perbincangan masyarakat. Masyarakat akar rumput apalagi. Masyarakat akar rumput apalagi. Jadi Karena memang gimana kan? nanti kalau tiba-tiba terputus jaringannya mohon di hold dulu ya, karena saya ada ini memperpanjang paket internet sebentar nanti. Ya inilah kan Halo? Ya, sudah diperpanjang. alhamdulillah.
Memang apa kalau mau jihad digital nih kosnya agak tinggi Kang. Tapi itulah Kang Paket Insya aku Allah. ya. Aku nih ada dua Indosat sama Telkomsel masing-masing 20 giga. makanya makanya pas kau ngajak live Iga, ayo. Karena aku bingung juga ngabisinnya kayak mana. Ya Kang, mending dihabiskan untuk agenda mencerdaskan bangsa Kang. Hitung-hitung menjadi hujah nanti. Ya, jadi cak kenal. Ya, mungkin kita buka sesi dialog bersama teman-teman yang sedang menonton ya Kang ya. Ya mungkin ya. Alhamdulillah. Ya Kang, gimana Kang? Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan mau via chat atau diajak bergabung di forum. Ada Kang Salman, kita undang penasehat Asas Ketimurkan Institute, mungkin bisa bergabung beliau. Boleh, boleh. Kang Bagas, sebelumnya minal aidin wal faizin Kang Bagas dan teman-teman yang nonton ya. Baik, Maaf lahir batin. minal aidin wal faizin Kang. Oh, itu Kang, karena Kang Salman masih ada di pelosok timur, sepertinya sinyal beliau masih bermasalah ya. Memang setahu saya ya, Salman ini memang kalau masa liburan itu selalu dihabiskan berdakwah ke pelosok, Kang. Jadi dia masuk pelosok-pelosok gitu untuk mencerdaskan masyarakat ya. Wajar kalau sinyalnya jadi jelek. Tapi ini Kang, pemimpin yang apa ya, nggak makan harta rakyatnya. Iya, benar. Jelas Kang Saya Salman. ingat waktu itu pernah saya ngajak Salman itu makan ya. Kalau saya, Man makan, kaget dulu. Aku udah pacak kenyang. Kalau tetangga aku masih lapar katanya. Masya Allah. Memang luar biasa. Itulah Kang. Salman, ya. Ya, sekaligus kami juga mempromosikan dengan ini nilai-nilai ketimuran yang kemudian dibungkus dalam satu badan Asas Ketimuran Institute. Mantap. Asas dasar keresahan terhadap merebaknya nilai-nilai kebaratan yang hari ini menurut kami sudah kelewatan Kang. Dalam skala individu maupun internasional. Makanya kita insya Allah akan mengaktifkan dialog-dialog semacam ini ya. Mungkin Kang Dimas ada ide-ide atau ada saran, silahkan disampaikan. Kepada teman-teman juga yang ingin bertanya, silahkan, kesempatan masih terbuka. Sebelum kita akhiri, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita segera akhiri ya sebetulnya. Ya, yang berkaitan dengan isu-isu Palestina, Israel hari ini, yang mungkin teman-teman hari ini datang karena bingung, mau bersikap gimana gitu. Tapi kalau dilihat di Twitter itu yang paling ribut itu netizen negara tetangga kita Malaysia. Kang, Malaysia. Iya. Benar-benar. Saya agak menyaksikan dan menyayangkan sebelumnya karena katanya netizen Indonesia yang paling barbar gitu. Tapi kok kalah sama Malaysia gitu kan. Karena itulah tadi untuk urusan pokoknya di Indonesia ini untuk urusan apapun kita hampir terpecah belah gitu loh. Betul. Kecuali pada satu hal. Apa itu Kang? Saya Gak usah dijelaskan Kang. Gak usah dijelaskan. Makanya kan ada sambutan ya kan. ada. Kang Bagas tahu lah apa yang menyatukan bangsa kita lah ya. Itu common sense Kang. Ya kawan tuh ya. Nah jadi gitu. Paling balik lagi ke pembicaraan kita tentang Palestina ini Kang Bagas. Sebenarnya itulah tadi sikap yang bisa kita ambil sebagai seorang individu sebenarnya. Iya Kang. Kalau sikap atau melakukan aksi apapun itu yang berkaitan dengan Palestina ini, bagi saya nggak usah ragu-ragu gitu loh. Jangan langsung
nggak usah dipikirin efeknya apa gitu lah, Mm-mm. efeknya apa, Mm-mm. kira-kira apakah berefek atau enggak Mm-mm. usah dipikirin terlalu jauh seperti itu. Iya, betul. Karena memang efek itu penting gitu loh. Mm-mm. Karena aksi yang kita lancarkan ketika tidak ada efeknya, kata orang kan sia-sia. Betul. Makanya efek itu jadi penting. Tapi jauh lebih penting adalah tentang bagaimana kita bersikap. Makanya dalam gerakan-gerakan kita gitu kan, gerak baik itu di badan eksekutif mahasiswa atau di apapun itu, kita mengenal dengan sesuatu yang kita sebut pernyataan sikap. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap itu kan bukan tentang apakah pernyataan sikap kita ini kemudian berpengaruh atau memberikan dampak, tapi ini hanya tentang bahwa oh ini loh sikap aku gitu loh. Bahwa ternyata aku bersikap bahwa aku tidak netral ketika ada keburukan atau ada kezaliman di depan mata aku. Itu pentingnya pernyataan sikap berarti Kang ya. Ya, karena kita nggak boleh, jangan abu-abu lah, apalagi masalah seperti ini, jangan abu-abu lah. Betul. Nah, kalaupun terlepas daripada itu, sebenarnya masing-masing kita juga bisa melakukan hal-hal kecil seperti donasi, gitu kan. Teman-teman nggak usah nanya apakah donasi itu nyampe atau enggak, insya Allah nyampe. Percaya, gitu. Insya Allah nyampe. Insya Allah lembaganya juga terpercaya Kang ya. Kira-kira Asas Ketimuran ini buka donasi juga, enggak ya? Enggak Kang, kita enggak. Tidak, ya? Kita belum ada apa ya? Verifikasi dari masyarakat, belum ada kepercayaan yang cukup tinggi. Kawan-kawan yang mau donasi silahkan donasi ke yang lembaga-lembaga yang dipercaya ya. Seperti apa Kang? Seperti lembaga apa Kang? ACT mungkin Kang. Kalau saya rekomendasi ACT. Iya. Hiroi, kamu bakal nyebutin ya Kesmo bukan dah. Barang tahu aku Kang. Yayasan Kesejahteraan Baitul Maqdis. Nah, selain donasi bisa melakukan apa misalnya? Ya itulah tadi, gunakan media sosial kita untuk melakukan pencegahan. Bahwa kemudian hal-hal makanya ini jadi penting loh. Kenapa kemudian kantor Al Jazeera ya, Al Jazeera media Al Jazeera itu yang Gaza itu dibom kan? Iya. Karena dari kantor itulah berita-berita di jalur Gaza itu menyebar sebenarnya kan. Menyebar ke dunia. Nah, Israel terganggu. Jadi ternyata cuitan teman-teman, postingan teman-teman itu sedikit banyaknya memang berpengaruh. Bayangin nih, coba kita bayangin. Ada pemuda di Palestina sana yang lagi berperang, kemudian dia merasa lelah dengan perjuangan yang dia lakuin. Akhirnya dia buka media sosial, dan ternyata di media sosial dia lihat, ternyata banyak dukungan. Gitu. Nah, bisa jadi itu jadi energi baru juga untuk diri dia berjuang. Karena di belahan dunia ada yang mendukung. Nah, gitu loh. Apalagi kalau bangsa Indonesia yang merasa skeptis ya dengan isu ini, dengan dalil-dalil masalah kita masih banyak. Ya, kayaknya nggak inilah. Ya, itulah Ghazul Fikri tadi Kang. Iya, mudah sekali dibantah lah kalau misalnya ada yang bilang masalah kita lebih banyak. Kadang yang lucu Kang ini Kang, ya udahlah doa aja selama-lamanya iman gitu kan. Kadang doa pun nggak dilakukan biasanya. Bener. Kadang-kadang kita juga berdoa bayi males gitu. Padahal jadi doa-doa kita itu juga yang ngebantu kan. Ya itulah teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu Kang ya. Dialog. Iya memang sudah 16.50 kebetulan teman-teman. Kang Abdau mungkin mau bergabung nggak Kang Abdau? Menyampaikan pandangan sedikit dari sudut pandang anak LDK. Wah, ada Ustadz Abdau ya? Iya, Ustadz Abdau. Ustadz Abdau Al-Linggawi. Lagi. Menolak. Berarti mungkin lagi ngajar ngaji kan? Belajar ngaji, ya. Sore-sore ini biasanya orang-orang lagi ngajar ngaji. Kang Najib, assalamualaikum. Ya, salam hormat juga kepada Kang Najib. Ini juga rumpun-rumpun Melayu ketimuran, karena ada nama-nama Ki Agusnya gitu. Ini kan keturunan Palembang Darussalam ya. Oh ya, Masya Allah. Masya Allah.
Kang, ini Kang mungkin untuk terakhir penutup boleh dikasih closing statementnya Kang? Closing statement ya. Iya. Closing statement dari saya mungkin gini, bahwa persoalan Palestina, konflik Palestina Israel ini pada akhirnya bukanlah hanya persoalan yang bisa kita lihat dari satu sisi, itu benar gitu loh. Cuman bagi saya, mau kamu lihat dari sisi manapun, tidak bisa tidak bahwa ini memang bahwa Palestina gitu kan, bahwa Israel pada akhirnya adalah tetap penjajah, bahwa Palestina adalah negara yang dijajah gitu loh. Maka bagi saya secara pribadi, mau dilihat dari sisi manapun, kita tidak bisa tidak untuk tidak membela Palestina gitu loh. Apalagi sebagai warga negara Indonesia yang secara historis kita punya kaitan erat. Dan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, nggak masalah. Kita mengetahui bahwa ada yang namanya teori ini ya, butterfly effect ya, yang satu kepakan sayap kupu-kupu di Amazon bisa menimbulkan puting beliung di Amerika. Nah, bisa jadi seperti itu nanti, apapun yang teman-teman lakuin. Jangan lupa tetap berdoa gitu, bahwa kemudian ini bisa jadi menjadi saksi atas apa-apa yang kita lakukan. Ke depan, saya pikir konflik-konflik seperti ini akan terus terjadi, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk kita menjadi lelah dalam memperjuangkan Palestina. Gitu loh. Mau dilihat dari sisi kemanusiaan, politik internasional, sisi agama, dan segala macam yang dilakukan itu tetaplah dihadap kalau bagi saya. Dan sejauh semakin lama kita berdebat gitu loh, semakin panjang perdebatan kita di media sosial, ya kita hanya berdebat. Tapi kita mungkin lupa sudah berapa liter darah yang jatuh bagi para pemuda-pemuda di Palestina ini. Banyak filternya Kang, Mengganggu Kang ya? Iya Kang, tapi kan sudah closing statement juga lah. Oke. Masya Allah, itu tadi closing statement beserta juga dialog interaktif kita bersama Kang Dimas, yang insya Allah hari ini teman-teman yang menonton kami harapkan tercerdaskan dan juga terbuka insight-nya, discovery insight lah untuk melihat dari sudut pandang yang baru tentang Palestina. Nah, teman-teman terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga kita konsisten untuk menjadi orang-orang baik. Nah, mungkin itu dulu Kang, kita cukupkan dulu sampai di sini. Boleh. Karena berhubung sudah 16.56 juga, sebentar lagi 17.00. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kang Dimas, semoga selalu sehat, dan teman-teman juga semoga selalu dikaruniai kesehatan dan juga nikmat Islam dan iman juga. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Kang. Ya.